Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal dzakiratu wal dzikr wal ifadatu wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalala ala al khair wa jalla wa marda wa tayyiba qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Ya'sid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi sa'ir salihin fid dharain amin. Fi kitabih Adabul Islam fi Lidam Isra'il Anqar. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang ketaatan istri kepada suami. Termasuk apabila ada urusan keluarga, terus ada perbedaan pendapat, hendaknya istri mengalah, lebih mengedepankan pendapat suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Sekarang halaman 19. Innal mar'ata al-aqilat faqad tatawassalu ila an yastajiba laha. Sebagian daripada ketaatan kepada suami adalah hendaknya istri tidak mendebat pendapatnya suami, walaupun ia berkeyakinan ia lebih benar daripada sang suami. Udah mengalah saja. Kalau terkadang seumpama si istri ini ngotot, terus si laki-laki, si suami juga ngotot, nanti timbul perselisihan, timbul rasa marah, sehingga suami bersikeras untuk memaksa pendapatnya yang dilaksanakan. Akan tetapi ketika wanita itu ngalah, bisa jadi suami itu kasihan. Ya udah yang terserah sampean wis, ya udah terserah. Tapi biasanya kalau wanita itu dibilang udah terserah, itu malah nggak enak. Mau beli yang apa ya gini, terserah sampean wis. Oh enggak, gimana kalau nanti nggak mau malah. Kok terserah terus sih gitu. Dikira ngambek, kalau terserah kan, kayaknya ngambek. Saya pengen gini, nggak boleh gini, udah terserah. Nah, dikira kayak gitu. Bahasa terserah itu ada kalanya memang benar-benar terserah, ada kalanya terpaksa terserah. Innal mar'ata, karena sesungguhnya wanita laki-laki yang berakal, yang cerdas, tatawassalu, terkadang sampai siapa al-akirah ila ayyastajiba laha zawjuha, kepada bahwa suaminya itu mengkabulkan ila ayyastajiba laha zawjuha. Terkadang suami itu mengkabulkan keinginan istri dan melaksanakan pendapatnya si mar'a al-akila, istri tadi. Idza tarahat al-inad, ketika istri itu melemparkan penentangan. Artinya ketika istri itu tidak nentang ke suami, kadang suami malah ya udah, sampean sukanya gimana wis terserah wis. Kalau istri itu mengalah, terkadang suaminya ikut ngalah juga. Sehingga yang terjadi adalah pendapat istri yang dilaksanakan. Wasayarathu bilutf, wasayarathu, dan wa ya'malu bi ra'ya idza tarahat al-inad, dan suami melaksanakan pendapat istri ketika istri itu
melepaskan pada penentangan al-inat. Wa sayarathu bilutfin wa rifqin, dan ia akan menuntun si suami itu dengan lembut, bilutfin dengan lembut, wa rifqin dan sama lembut juga. Artinya ujung-ujungnya suami itu nganut sama istri tapi dengan cara yang lembut, tanpa ada suara kasar. Waqat warada, dan sungguh telah datang ali Nabi dan Nabi Muhammad SAW fi ta'ati zauji, dalam taat kepada suami. Ma yali, sebagaimana berikut. Akhraja, mengeluarkan sebab al-Bazari, Imam Bazari wa Tabrani, Imam Tabrani an imra'atan, sesungguhnya seorang wanita qalat, berkata siapa imra'ah, ada seorang wanita mengadu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ana wafidatun nisa'i ilaika, saya adalah delegasi para wanita kepadamu. Ya Rasulullah, saya ini disuruh oleh orang-orang wanita bertanya kepadamu, saya ini delegasi mereka. Karena kadang wanita itu mau tanya malu, tapi wanita Ansor itu untuk urusan agama mereka tidak sungkan-sungkan untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Summa dzakarat ma lirrajuli fil jihad minal ajr. Summa dzakarat, kemudian wanita itu menyebutkan ma, pada sesuatu, lirrajuli, bagi laki-laki, fil jihadi, di dalam berjihad, minal ajri, dari pahala. Kemudian wanita itu menyebutkan pahala-pahala yang besar yang didapat dari jihad bagi para lelaki itu. Wal ghanimati, dan harta jarahan. Enak ya laki-laki ya Rasulullah, bisa jihad, bisa dapat harta ghanimah, bisa gini, pahalanya banyak. Sumaqalat, kemudian berkata sahabat mana, fama lana min dzalik, lalu apa bagi kami dari hal itu? Terus bagaimana saya bisa mendapatkan seperti itu, pahala yang besar sebagaimana para lelaki? Faqala, kemudian bersabda sahabat Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam tasliman, abligi, kata Rasul, abligi, sampaikan hai perempuan, man laki, kepada orang yang engkau temui, minan nisa'i, dari para wanita. Hai bu, sampaikan kepada wanita-wanita yang sampean temui, ya, anna ta'ata zauji, sesungguhnya taat kepada suami, wa tirafan, dan mengakui bihaqqihi, pada haknya suami, ya'dilu, itu mengimbangi dzalika, padahal itu berjihad fisabilillah. Katakanlah bu kepada siapapun yang engkau temui bahwasanya wanita taat kepada suami itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Istri itu taat kepada suami itu kadang taruhannya nyawa. Istri itu taat kepada suami kadang taruhannya nyawa. Tidak sedikit wanita yang taat kepada suami, ya, suaminya ingin istrinya melayani, setelah itu hamil, kandungannya lemah, ibunya lemah, terus ibunya meninggal, anaknya juga meninggal. Kadang ibunya meninggal, anaknya masih hidup. Jadi untuk mengandung sendiri itu taruhannya nyawa. Ini ada orang kemarin, ya, istrinya melahirkan, sebenarnya belum waktunya melahirkan, terus kasus ketubannya pecah, terus ya namanya melahirkan ya sakit ya. Wanita itu kalau sudah melahirkan itu tenaganya itu turun drastis, kekuatan seperti masa mudanya banyak yang terserap waktu ketika dia berusaha mengeluarkan anak itu tenaganya luar biasa. Orang lihat saja itu bisa lelah, apalagi yang melakukan itu. Benar-benar, tapi nggak usah takut ya, nggak usah takut, insya Allah dimudahkan sama Allah.
Ada kan di kitab-kitab haid itu doa untuk mempermudah melahirkan. Apa itu? Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Terus ukhruj ya hadzal walad bihaqil malikil alam atau gimana. Ada lagi mantra Jawa. Mantra Jawa itu saya dikasih guru saya juga. Bunyinya apa untuk kelahiran ini? Belut bundas. Ya, tahu belut? Belut itu kan licin ya. Biar anaknya seperti belut, keluarnya licin gampang. Belut bundas. Bundas itu tidak ada rambutnya. Kalau kepala nggak ada rambutnya, licin. Itu mantra Jawa. Belut bundas, amuk ruas, bumbas, seruput gitu. Terus ditiupkan ke air, diminumkan ke wanita yang mau melahirkan. Hafal. Belut bundas, amuk ruas, bumbas, seruput. Terus ditiupkan ke air, airnya diminumkan. Insya Allah keluarnya seruput gitu. Keluarnya gampang. Itu saya dikasih guru saya itu. Ada lagi agak jorok tapi tidak usah. Itu sudah bahasa yang bagus. Itu kadang saking beratnya itu sampai si suami itu nggak tega merasakan beratnya melahirkan itu, sampai setelah melahirkan anaknya keluar yang sakit suaminya, opname ya, sampai sakit. Kenapa? Dia memikirkan istrinya yang sangat disayangi, dia mempertaruhkan nyawa, terus panik, ini gimana, bisa keluar apa tidak, ini istri saya selamat apa tidak, sangat dijiwai. Terus dia nunggu melahirkan, itu pas istrinya mau melahirkan kan sakit, tarik nafas gitu, tarik nafas, tekan, gak keluar, ayo lagi bu pasti bisa. Itu nangis yang laki-laki, nangis. Si laki-laki itu saya katanya ini, kamu itu laki-laki apa? Yang tegar, bismillah. Jadi anaknya lahir selamat, alhamdulillah. Yang sakit siapa? Bapaknya. Dan wallahu alam, melahirkan itu juga aneh. Kadang ada orang itu melahirkan, tapi justru yang merasakan sakitnya itu suami. Jadi istrinya habis melahirkan biasa, tapi terus si suami itu merasa seluruh tubuhnya capek seperti wanita yang melahirkan. Itu biasanya katanya kalau makan berduaan di kasur. Makanya kalau makan jangan di atas kasur. Kalau makan bersama itu kadang kan mantan baru kan, ayo makan satu piring berdua di atas kasur. Itu ada yang mengatakan bahwasanya nanti kalau pas melahirkan si suami itu yang merasakan sakit, dia yang lumpuh. Gitu. Capek. Jadi betul kata Rasulullah SAW, sampaikanlah hai wanita kepada wanita yang engkau, pada orang-orang yang engkau temui, bahwasanya wanita yang taat kepada suaminya dan mengakui hak suaminya itu seimbang dengan jihad fisabilillah. Wa qalilun minkunna man yaf'aluhu. Wa qalilun, dan sedikit lagi minkunna dari kalian semua, man yaf'aluhu, orang yang melakukan hal itu. Nah, itu sedikit sekali wanita yang melakukan itu. Wa akhraja, dan mengeluarkan Sahih Ibnu Hibban fi sahih, di dalam sahihnya Ibnu Hibban. An Ibnu Abi Aufa, dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu. Saya punya teman juga gitu. Istrinya melahirkan, yang sakit dia sampai berminggu-minggu. Jadi seakan-akan apa? Sakitnya melahirkan itu dia yang nanggung. Itu. Masya Allah. Tapi nggak usah takut, insya Allah dimudahkan. Pokoknya
saran-saran dokter, ada senam gini, senam gini, senam gini, senam untuk melahirkan, disuruh ngepel, biar gerak, macam-macam itu dilakukan. Allah insya Allah memudahkan insya Allah. Nah, jangan sampai ya, jangan sampai. Makanya gini, ini ada kejadian juga. Ada anak pondok perempuan habis nikah, ya, habis nikah dia kan setelah nikah, pasca nikah sowan ke kiai. Biasanya main ke kamar teman. Aduh Mbak, gimana kabarnya? Udah dibuka kado dari kita, udah istrinya kata gini-gini macam-macam ya. Terus isinya gini, ada yang berat, isinya batu bata sama coklat, kerdus besar. Terus cerita, terus dia cerita. Ya Allah Mbak, gitu. Ya Allah Mbak, ini ngaji ya. Tapi nggak usah takut. Itu diceritakan peristiwa infidot, itu diceritakan kepada adik kelasnya yang belum nikah. Ya Allah, gitu Mbak ya. Akhirnya si teman-temannya ini adik kelasnya tidak mau berhubungan badan dengan suaminya, takut ngeri dengan peristiwa infidot. Tahu infidot ya? Ya itu. Nggak usah takut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Artinya ketika seseorang berhubungan badan itu ya udah pas. Dimasukkan pada lubang yang pas, itu sesuai, nggak usah takut. Kalau memang takut bisa konsultasi ke dokter. Kan gini ya, anak pondok itu dari kecil dikasih tahu maksiatnya mata gini, maksiatnya tangan gini, kan tahu ya, dari sulam taufik, dari apa, sehingga dia tidak pernah melihat apa ya, tidak melihat video hubungan badan macam-macam. Jadi dia tidak tahu hubungan badan itu dimasukkan di mana, kemana, tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Duduk, tidak tahu. Nah, pada saat seperti itu memang benar-benar tidak tahu, dan anak pondok itu tidak pernah lihat video-video kayak gitu ya. Alhamdulillah, itu sebuah prestasi bagi saya. Itu sangat baik sekali. Nanti seumpama nikah, konsultasi ke dokter. Dokter, mana jalur yang ke rahim, mana jalur pipis. Itu karena di dalam ini ngaji ya, ini ngaji. Dalam kemaluan itu ada lubangnya dua. Kemaluan perempuan ada lubangnya dua, seperti isyarat 35 gitu. Isyarat 35 seperti ini. Jadi ada yang ke rahim, ada yang ke tempat kencing. Nanti konsultasi ke dokter. Pak dokter, ini saya manten baru, saya tidak pernah tahu bagaimana caranya memproduksi anak. Mohon dikasih tahu, dijelaskan gini-gini. Dokter perempuan aja, biar yang perempuan itu nyaman. Nah, gini. Nah, kalau seumpama tidak tahu, minta apa namanya? Edukasi, ya. Edukasi. Bagaimana ini ke rahim yang mana, yang jalur kencing mana, karena kalau salah kasihan. Udah titik, nggak usah jauh-jauh. Itu nggak usah belajar, sudah laduni insya Allah. Tapi sebaiknya konsultasi ke dokter. Konsultasi ke dokter dulu. Nanti kalau seumpama hamil pertama juga sering-sering tanya ke dokter. Wa akhraja Ibnu Hibban. Nggak usah takut. Kadang di Jawa itu ada orang anaknya 12 juga nggak apa-apa, ya. Lahirnya normal semua, anaknya 12. Dulu di Jawa itu jarang, orang anaknya 6 itu sedikit. Anaknya 6 itu sedikit. Rata-rata ibu saya itu saudaranya 10 atau berapa, bapak saya saudaranya juga banyak. Dulu gitu. Tapi sekarang orang rata-rata anaknya 3, 4 itu sudah buahnya. Tapi kalau Mbak Maimun untuk zaman sekarang itu anak 2 sudah cukup, sudah banyak. Karena apa? Lebih baik anak itu pendidikannya maksimal daripada punya anak banyak tapi pendidikannya tidak maksimal. Kecuali seumpama ekonominya
mapan, ekonominya mapan. Terus tapi yang nggak boleh ya, punya anak sedikit dengan alasan khawatir tidak bisa ngasih makan, itu tidak boleh ya dalam Al-Quran ya. Khasyata imlak ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi kalau anak sedikit jangan karena khawatir tidak bisa ngasih makan, khawatir anaknya pendidikannya kurang maksimal atau bagaimana gitu. Tapi kasihan kalau anak sedikit itu, kasihan, seakan-akan tidak punya saudara yang banyak. Biar saudaranya banyak, senang. Kalau saudara banyak itu senang. Kalau hari raya bisa ke sana ke sana ke sana gitu. Kalau saudaranya satu bertengkar, siapa yang mau misah? Kan rawan itu, rawan berselisih saudara. Wa akhraja dan mengeluarkan sebab Ibnu Hibban fi sahih dalam sahihnya Ibnu Hibban an Ibnu Abi Aufa dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, qala berkata siapa Ibnu Abi Aufa, lama ketika datang siapa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu minas Syam, dari Syam. Ketika Mu'adz bin Jabal pulang dari Syam, beliau melihat kejadian-kejadian di sana, hal-hal baru yang dulunya belum pernah beliau lihat ketika di Mekah. Di Syam ada pemandangan-pemandangan yang tidak lazim. Sajadah, dia pulang dari Syam sajadah, langsung sujud. Mu'adz bin Jabal apa? Sujud. Lin Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian bersabda siapa Rasulullah SAW, mahadha, apa ini kamu kok datang dari Syam terus sujud-sujud ke saya ini? Kalau berkata siapa Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, Qadimtu, saya mendatangi as-Syama, kepada negeri Syam. Ya Rasulullah, saya pergi ke negeri Syam. Fara'aitum yasjuduna li batariqatihim. Kemudian saya melihat mereka semua bersujud kepada pemimpin agama mereka. Jadi kalau ada pemuka agama, sujud-sujud ya, sujud-sujud. Makanya sebagian saudara dari kita kalau melihat santri salaman sambil nunduk cium tangan gurunya, katanya tidak boleh seperti ini. Tidak. Kita salafun saleh biasa melakukan bersalaman kepada gurunya dengan cara menunduk seperti itu. Dulu kita di Mekah juga gitu, ngaji di Masjidil Haram. Nah, ngaji di Masjidil Haram itu dari Ka'bah lurus bab umroh naik. Di situ ada tempat ngaji kita, nama gurunya itu Syekh Makki. Syekh Makki itu mazhabnya Hanafi. Beliau itu sangat alim. Sangat alim Syekh Makki. Beliau menjelaskan satu ayat itu bisa sampai 7 hari. Menjelaskan satu ayat 7 hari. 3 hari. Pertama dijelaskan ayat ini berhubungan dengan ayat ini, surat ini disebutkan mulai Al-Baqarah sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. Seperti tafsir Adwaul Bayan. Tafsir Adwaul Bayan itu tafsirul Quran bil Quran. Ayat ini ada hubungannya dengan Al-Baqarah ayat sekian bunyinya begini. Ada hubungannya dengan surat Al-Imran bunyinya begini. Itu 1 hari saja. Satu pertemuan 1 jam. Besoknya beliau menjelaskan ayat ini berhubungan dengan hadis apa. Itu ayat yang ditafsiri dengan hadis itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu tafsirannya pakai hadis. Makanya orang-orang Salafi lebih suka tafsir Ibnu Katsir karena syarahnya pakai hadis. Terus setelah itu beliau menjelaskan ayat-ayat itu dengan pendapat 4 mazhab. Bagaimana komentar 4 mazhab tentang ayat tersebut. Terus beliau mengadu mazhab itu, tapi beliau tetap membela mazhabnya, mazhab Hanafi. Itu biasa itu. Ini yang benar mazhab saya, itu biasa. Tapi beliau fair ya. Semuanya dari disebutkan. Itu kadang sampai seminggu. Itu kita habis ngaji salaman semua. Salaman semua. Tapi karena ngajinya itu di Masjidil Haram, di situ tetap dipantau sama orang-orang Salafi, tetap dipantau. Karena yang nunggu, yang menguasai Masjidil Haram itu Salafi.
salafi. Sehingga kita ngaji diawasi terus keterangannya sesat apa tidak, mengandung khurafat apa tidak, seperti tasawuf jahalat mutasawwifin apa enggak, diawasi terus. Nah, pas kita selesai ngaji, salaman gini semua. Itu dilarang, langsung didatangi. Ini haram, ini sujud kepada manusia, langsung hadisnya dikeluarkan gini. Kata saya Maki, ini tidak masalah, ini salafun salih melakukan hal ini tidak apa-apa. Apa mereka yang bersalaman dengan saya ini saya pukul semua wajahnya biar kamu puas. Akhirnya besok beliau pertemuan 1 jam membahas dalil-dalilnya orang salaman gini tuh. Bahkan ada yang gini ya, bolak-balik biar tidak gosong ya, bolak-balik. Ada yang itu tidak masalah. Dan kalau ngaji Syekh Maki itu biasanya kalau Ramadan kayak gini, beliau sering bagi-bagi uang. Uangnya bukan rupiah, real. 100 real. Jadi ada orang umroh dari mana, tapi dikasihkan ke beliau. Jadi uang itu langsung segini, uang ratusan real diikat pakai karet, masukkan ke jubah beliau. Habis ngaji udah. Nanti ada yang dibagi. Ini bagikan ke santri-santri semua. Dahulukan santri. Untuk orang-orang yang umroh yang ikut ngaji jangan dikasih dulu. Dahulukan santri. Ini untuk santri. Nah, jadi teman-teman yang ngaji dikasih semua. Kalau ada lebihnya baru boleh dikasihkan ke orang-orang umroh yang ikut ngaji. Nah, kadang yang belakang yang datangnya telat nggak dapat. Disuruh ngitung, siapa itu yang belum dapat? Itu beliau ngambil uangnya sendiri, dikasihkan. Masya Allah. Jadi kadang Ramadan ya, di Mekah itu benar-benar orang-orang itu mengamalkan amalia Rasulullah. Seperti angin yang mengembus. Kadang kita pulang dari ngaji, sampai di gerbang Masjidil Haram, ada tiba-tiba orang kaya itu bagi-bagi uang. Siapa yang keluar dari masjid dikasih semua. Segini habis, ambil lagi dari jubah. Jubahnya itu sakunya besar, sampai laptop saja masuk. Sini tuh, sakunya besar dikasihkan. Masya Allah, itu orang keluar dari masjid dikasih uang semua. 100 real, 50 real. 100 real itu setara berapa? 430.000 sekarang. 1 lembar. Ya kalau segini, berapa ratus juta. Gitu. Dulu kayak gitu. Jadi biasanya di Mekah itu yang ngasih uang itu gurunya. Ya masa saya bagi-bagi uang. Gurunya itu bagi-bagi uang. Nah, saya punya teman Madura itu dia uangnya nggak dibuat jajan. Itu uang kamu kok banyak gitu pas sekolah. Uang kamu kok banyak. Iya, ini uang dari mas saya itu saya kumpulkan. Itu buat apa? Nanti saya buat mas kawin gitu. Saya buat apa? Mas kawin, biar berkah. Biar berkah. Dikumpulkan. Jadi dari mas saya itu sering dikasih 100 real, 50 real. Ngumpul. Nah, akhirnya dengan sikap teman-teman Madura seperti itu, saya tiru. Setelah itu dapat, biasanya saya buat beli kitab, karena ada teman Madura bilang kayak gitu, saya ikut niru. Kasih uang masa itu saya kumpulkan, ngumpul, saya kirim ke rumah. Saya tulis bahasa Arab, saya simpan, disimpan sama kakak saya. Saya buat mas kawin. Berapa dulu itu? 850 real. 850 real. Nggak tahu kalau uang sekarang. Dulu mas kawinnya biar berkah. Nah ini fara'aitum yasjuduna li batarikatim. Mereka itu loh orang-orang Syam, ya Rasulullah. Mereka bersujud kepada pemuka-pemuka agama mereka. Wa asa kifatihim, dan kepada uskup-uskup mereka. Fara'aitu anna af'ala dzalika bika fa'aradtu. Kemudian saya ingin melakukan hal itu kepadamu. Qala bersabda Rasulullah SAW, fala taf'al, maka jangan lakukan hal itu.
Ini sujud ya, bukan salaman ya. Beda, salaman sama sujud. Kalau ini digunakan sebagai dalilnya salaman, tidak sah. Tidak sah. Karena lafalnya lafal sujud, bukan bersalaman. Fa inni qad amartu syai'an. Fa inni law amartu syai'an ayyasjuda li syai'in. Maka sesungguhnya saya, andai kata saya memerintahkan sesuatu agar bersujud kepada sesuatu yang lain, andai kata saya memerintahkan hal itu, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya aku memerintahkan wanita itu hendaknya ia sujud kepada suaminya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya, la tu'addil mar'atu haqqa biha. Seorang wanita itu tidak memberikan hak Tuhannya hatta tu'addiya haqqa zawjiha, sehingga ia bisa mampu memberikan hak suaminya. Apabila wanita itu memberikan hak suaminya, baru ia dikatakan taat kepada Tuhannya. Karena taat kepada suami itu perintah Allah. Kalau taat kepada suami berarti taat kepada Allah. Itu. Wa akhraja, dan mengeluarkan siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi bahasanahu. Itu kalau suaminya baik, ya, enak ya. Suami baik, suami berilmu, suami sabar, akhlak, kaya, ganteng, masya Allah ya. Seneng-seneng aja. Allah dapat jodoh udah kasar, omongannya kasar, tidak berpendidikan, masya Allah, setiap hari nangis darah. Ya, gimana? Mau khuluk gimana? Mau ini gimana? Dijalani berat-berat. Wa akhrajat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata, wa akhraja, dan mengeluarkan sahabat Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa hasanau, dan beliau mengkategorikan hal itu sebagai hadis hasan, wal Hakim, dan mengeluarkan sahabat Imam Hakim, wa sahih, dan beliau mengkategorikan sebagai hadis sahih, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah anhu, dari Rasulullah sallallahu ta'ala wasallamu alaihi wa ala alihi, salawat Allah dan salamnya semoga tercurah atas Nabi Agung Muhammad SAW dan juga keluarganya. Annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ayyumam ra'atin, siapapun dari wanita, matat yang meninggal, wa zawjuha, sedangkan suaminya, anha padanya, radin itu ridha, dakhalat al-jannata, maka ia akan masuk surga. Apabila seorang wanita itu melayani suaminya dengan maksimal sehingga suaminya menjadi senang, suaminya menjadi ridho, maka wanita ini ketika mati dia akan menjadi ahli surga. Berat, capek, sangat. Wa akhraja, dan mengeluarkan sebal Bazar, Imam Bazar, bisanadin, dengan sanad hasan yang bagus, an Sayyidatina Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, sa'altu, saya bertanya Rasulullah kepada Rasulullah SAW, ayyun nasi, siapa dari manusia, a'dhamu, yang lebih besar, haqqan, haknya, alal mar'ati, atas wanita. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak, yang paling besar haknya atas seorang wanita? Qala, bersabda sahabat Rasulullah SAW, zawjuha, orang yang paling berhak, yang paling besar haknya pada wanita adalah suaminya. Qultu, saya berkata, fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal rajuli, siapa orang yang paling besar haknya atas seorang laki-laki? Qala, bersabda sahabat Rasulullah SAW, ummuhu, yaitu ibunya. Makanya gini, seperti kemarin, apabila seorang anak laki-laki ini berbakti kepada ibunya, ibunya akan ridho. Kalau ibunya ridho, insya Allah mudah rezekinya, enak dunia akhiratnya. Makanya kalau wanita ini wanita yang cerdas,
ia membantu suaminya agar membantu dan mendukung suaminya agar suaminya berbakti kepada ibunya. Ia mengalah. Titik. Wa minat ta'ati, dan sebagian daripada ketaatan istri atau suami adalah Allah takhruja, hendaknya jangan keluar siapa istri min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, illa idza adzinala sarahatan, kecuali ketika suami mengizinkannya secara jelas. Ya, kamu boleh keluar untuk belanja seumpama. Fatakhruju hina idzin muhtasimatan, maka istri itu ketika itu boleh keluar, maka istri itu boleh keluar ketika mendapat izin. Muhtasimatan, seraya tertutup. Ini kalau di Indonesia itu masih sulit. Masih sulit mengarahkan ibu-ibu itu untuk belanja dalam keadaan menutup aurat. Yang repot kadang apa? Kadang ibu-ibu itu belanja, dia masih dalam keadaan libur, ya berarti belum sholat, dia libur, bangun tidur agak kesiangan, belum raup, belanja pakai baju tidur. Na'udzubillah min, ya, untuk yang perempuan hindari pakai, kadang itu ada daster yang kain kaos, ada ya, kainnya terbuat dari kain kaos, itu jangan beli baju yang kayak gitu, karena ketika terembus angin itu dia itu ke tubuh itu apa, ngeplek, jadi gambaran tubuh itu kelihatan. Na'udzubillah min dzalik. Wanita itu semakin tertutup semakin baik. Wanita itu semakin tertutup semakin baik. Muhtasimatan, seraya tertutup, bisyabin, dengan pakaian sabigotin, yang longgar. Jadi wanita semakin gloyor-gloyor, semakin longgar bajunya semakin baik. Tapi kalau naik motor yang pakai rantai, hati-hati. Sering terjadi kecelakaan, itu bajunya masuk ke rantai, bulat ya, masuk ke dalam, terus dia jatuh, narik suami, kecelakaan berdua. Itu kalau sudah masuk ke rantai, terus dia jatuh, tertimpa motor, nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri. Wal iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, roknya masuk sampai kebuka. Terus gimana mau berdiri kebuka, roknya masuk ke dalam? Nah, makanya mudah-mudahan semuanya bisa beli mobil. Amin Allahumma. Kan fakir ya, pakai palto ya, pakai cadar ya, terus keluarnya dari Alphard. Alhamdulillah. Tinggal suami-suaminya ini gimana ini, suami-suaminya ini. Mutasimatan bisyabin sabiqatin. Maya istri saya itu kalau mau keluar tanya dulu, ya ini gimana? Oh ini nggak usah dipakai. Kenapa ya? Kegembukan, terlalu pas body, ganti. Itu dilepas, ganti lagi. Ini gimana ya? Ganti. Ini terlalu ngepes, kegembukan. Sampai satu lemari hampir nggak cukup semua. Wah ya ganti baju, ini beli baju baru lagi. Jangan beli baju, puasa aja. Jadi ada itu wanita kalau hatinya tentrem, senang,
makannya enak, gitu. Bajunya nggak cukup semua, beli baru. Nah, jadi belikan baju aja berapa ya? Mutatallibatan, dengan mencari, ya seraya mencari, al-bu'da anil a'yuni, menjauh dari pandangan mata. Beda sekarang terbalik. Sekarang wanita itu semakin menjadi perhatiannya para lelaki, semakin bangga. Itu laki-laki lihat semua. Itu bahaya, itu virus ya. Wanita yang seperti ini tuh dia bersolek molek ya, terus biar dilihat orang, yang lihat kasihan, nah, cuma bisa lihat-lihat saja, nggak boleh nyentuh, lihat saja itu juga haram. Itu virus ya. Wanita seperti itu virus itu harus dimusnahkan. Yang dimusnahkan itu gaya hidup seperti itu. Nah, makanya kalian itu mestinya gini. Mestinya ketika ada wanita yang tidak menutup aurat, yang berjuang memerangi itu wanita yang tahu hijab. Mestinya. Karena aurat wanita, yang dinamakan aurat adalah perkara yang apabila kelihatan itu memalukan, bukan malah dipertontonkan. Ya. Yang namanya aurat itu perkara yang apabila tampak itu memalukan. Enggak, sekarang justru malah dipertontonkan. Mestinya wanita-wanita yang tahu ilmu agama ini memerangi mereka dengan cara menasehati, terus menjelaskan nalarnya gimana orang harus pakai hijab itu. Karena secara otomatis ketika wanita itu membuka auratnya, sama dengan ia mempertontonkan apa yang telah kita rahasiakan dalam diri kita. Ya, paham ya? Jadi kalau ada orang yang tidak menutup auratnya, sama dengan dia membuka hal yang dirahasiakan oleh para wanita. Mutaharriyatan jadas tito'atiha. Mutaharriyatan, ia memilih, berhati-hati ya, memilih, jadas tito'atiha, sekuat kemampuannya, antasiro, agar berjalan fisyawari'i, di jalan, allati lazdihama fiha, yang tidak ada berdesakan di dalamnya. Jadi sebisa mungkin wanita itu ketika berjalan di tempat ramai menjauhi dari berdesakan. Indonesia itu masih sulit ya. Kadang kita naik bis, laki-laki perempuan jadi satu. Ada tempat duduk 3 ya, kadang 3. Bis umum itu ya. Ada tempat duduk sana laki-laki, terus sini kosong. Kita duduk di sebelah sini. Ya, si perempuan duduk di sebelah sini. Terus ada lagi orang penumpang baru laki. Perempuannya di tengah, kanan laki-laki, kiri laki-laki. Bahaya apa enggak? Sangat, apalagi hujan-hujan kayak gini. Nah, kenalan. Dari mana? Miss gitu. Nah, itu bahaya. Makanya hendaknya itu sini untuk laki-laki, sini untuk perempuan atau pas lagi berdiri, nggak ada tempat duduk berdiri, laki-laki perempuan pegang gini, direm. Ini bahaya. Mudah-mudahan ini kaya semua, bisa beli mobil semua, ya. Karena mengamalkan syariat itu butuh uang juga, ya. Kita terhormat itu juga butuh uang, ya. Kita minta sama Allah bukan karena kita gila harta, karena kita ingin mengamalkan agama Islam. Saya dulu ya, ingin sekali istri saya itu pakai balto, tapi di daerah sini kan nggak biasa pakai hitam-hitaman. Terus balto itu kan glombior ya, rawan masuk ke rantai. Saya doa, ya Allah, kalau kan beda ya gini. Orang naik motor pakai balto kan biasa. Kalau dia pakai balto keluarnya dari mobil kan beda ya. Terus saya ingin istri saya pakai cadar.
gimana mencadari istri saya ini. Di lingkungan saya nggak ada yang pakai cadar. Ada satu orang ada, tapi nggak tahu aliran apa, nggak tahu. Tapi baik kan, pakai cadar kan baik. Alhamdulillah ada corona itu, sampai sekarang pakai masker kalau keluar, dicadari oleh masker, ya enggak apa-apa. Alhamdulillah pakai masker terus, alhamdulillah. Jadi itu pengen gimana ya biar istri saya itu terjaga, tertutup, pakai balto hitam-hitam nggak banyak warna, terus dia itu bisa terhormat, tidak menjadi pandangan-pandangan orang lain kecuali suaminya saja ya. Karena suami itu harus punya ghirah. Ghirah itu cemburu apabila istrinya dilihat orang, makanya dia harus menutup. Yang halal hanya suaminya saja. Tidak apa-apa Ustadz pandangan pertama, kalau kedua kan haram. Ya masa orang disuruh habis lihat terus merem terus. Itu gitu. Alhamdulillah sama Allah ada itu corona itu pakai masker sampai sekarang. Wah. Terus kalau berjalan ada tempat dia menghindar. Dulu saya itu pernah itu pulang. Saya pas di Mekah itu pulang dari sekolah setelah zuhur. Adzan zuhur kita jamaah terus ba'diyah. Setelah itu pulang. Kalau pas tidak punya uang jalan setengah jam. Masjidil Haram ke pondok saya jalan setengah jam. Kalau tidak punya uang jalan. Kalau punya uang naik taksi 2 real, satu mobil 10 real. Kalau tidak punya uang ya jalan. Nah, jalan itu pas keluar anak-anak banat keluar sekolah. Jadi sekolahan di Saudi itu alhamdulillah banat khusus, banat semua, nggak ada laki-lakinya sama sekali. Sekolahan cowok-cowok semua. Nah, kita pulang, anak-anak banat pulang juga. Nah, kita masih terbawa adat Indonesia. Bersisipan dengan wanita itu biasa, nggak begitu menjauh. Yang penting kita nggak nyentuh, yang penting kita nggak ganggu. Itu ternyata pas saya lewat sisipan kayak gini, saya dari arah Masjidil Haram mau ke pondok, ada perempuan-perempuan pulang. Saya ini trotoar agak lebar, tapi saya dekat. Itu pas di depan saya bersisipan dengan laki-laki, ditegur. Ditegur sama orang. Nah, gimana itu? Ya Jawa, hadza ab. Ya Jawa, nek salapan ambek wong itu aja ngidek-ngidek iku aib. Terus aib lagi berjalan di belakang wanita. Aib. Ya seumpama kita mau pulang ke sana, anak-anak banat juga pulang ke sana. Kalau kita sama-sama jalannya, kalau kecepatannya sama kan seakan-akan kita mengikuti di belakangnya. Itu aib. Tidak boleh. Karena ketika ada wanita itu dilihat dari depan, gimana setan duduk di pantatnya, ya kan gitu katanya. Kalau dilihat dari depan, setan itu berada di wajahnya atau di mana itu, wallahu alam. Itu setan itu selalu. Ada teman saya itu ditanya sama orang mu'alaf perempuan. Kenapa sih Islam itu wanita itu tidak boleh jadi imam? Islam itu gimana kok yang boleh jadi imam hanya laki-laki? Ini yang tanya mu'alaf. Kalau kita jawab sembarangan, dia bisa jadi murtad lagi kan? Jadi kita harus cari jawaban yang benar-benar masuk akal dan itu sesuai. Nah, dijawab sama teman saya itu gini, Islam itu menempatkan posisi di tempat yang sangat mulia. Kata siapa wanita tidak boleh jadi imam? Boleh wanita jadi imam kalau sama-sama perempuan. Boleh jadi imam, nggak masalah, diperbolehkan dalam Islam. Nah, boleh. Tapi kenapa tidak boleh ngimami sama laki-laki? Islam itu menjaga kehormatan wanita, sehingga wanita ini tidak boleh dijadikan imam. Karena ketika wanita ini jadi imam, nanti
kita sholatnya tidak khusyuk, sedangkan kita ini sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah menjadi kodrat laki-laki, manusia seperti itu. Oleh karena itu, agar wanita itu dimuliakan, bukan hanya sekedar sebagai pelampiasan nafsu birahi, maka wanita itu harus dimuliakan. Makanya Islam itu menganggap wanita bukan seperti orang-orang yang pikirannya kotor-kotor itu. Wanita itu dimuliakan sebagai ibu, ya. Ibumu itu dalam Islam. Alhamdulillah dia bisa menerima dengan penjelasan itu, dan kemana-mana dia ceramah kan dia mu'alaf, terus mempengaruhi yang lain agar masuk, disampaikan hal ini. Islam itu agama yang sangat memuliakan wanita. Hendaknya ketika dia berjalan itu ya, gini ya, kalau berjalan hindari berjalan di belakang wanita. Kalau sisipan agak menjauh. Ini kalau di Arab ditegur. Kalau Arab sekarang wallahu alam. Kalau Arab sekarang wallahu alam. Arab sekarang itu berubah. Sekarang kafe banyak, konser-konser banyak. Makanya agama Islam itu bukan miliknya orang Arab, ya. Agama Islam itu bukan miliknya orang Arab. Agama Islam itu miliknya orang yang mau belajar agama Islam. Nah, Samen ini Muslim. Makanya ketika Samen bahasa Arabnya pinter, Samen adalah orang Arab. Alaisal Arab man yaskunu bil Arab, walakinnal Arab man yatakallam bil lughat al Arabiyyah. Jadi siapa orang Arab ya sampean ini. Ya. Asalkan sampean bisa bicara bahasa. Di sini belajar nahwu, alfiyah, hatam, ya, maknun, hafal, ya, zubat. Siapa orang Arab ya sampean ini. Sampean ini. Jadi semua nanti umroh ketemu orang Arab, anak Arabi, gitu. Saya orang Arab. Kalau nggak percaya, ayo hafalan sama saya alfiyah. Ayo tanya jawab sama saya nahwu sorof. Dunal aswaki, bukan ke pasar-pasar, wasawari, dan jalan-jalan al-kabirati yang besar. Jangan, hindari. Wasahati, dan lapangan al-amati yang umum, tempat alun-alun, jangan. Wa yuqaddiru ma yaku wa biqadri, ya Pak, itu ya. Wa biqadri ma yakun fiha min dinin wa syarafin, dan dengan kadar perkara yang ada dalam diri wanita itu dari ilmu agama dan kemuliaannya. Gini ya, kalau wanita itu agamanya kuat, dia menjaga akhlak dan kemuliaannya, yakunu amaluha ala hadza, maka dia akan mengamalkan hal ini, saran-saran Nabi Sayyid Muhammad, ya. Kalau wanita itu agamanya kuat, menjaga kemuliaan dan akhlak, niscaya beliau mengikuti sarannya Abu Sayyid Muhammad. Jangan banyak keluar, jangan keluar kecuali ada izin dari suami. Kalau keluar harus menutup aurat, pakai baju yang longgar, terus menjauh dari pandangan laki-laki lain, terus sebisa mungkin menghindari tempat-tempat ramai yang berdesakan. Mestinya seperti ini. Makanya di Arab itu yang belanja suami, yang belanja suami. Orang Arab itu sering satu rumah itu punya 3 kulkas. Satu rumah punya 3 kulkas. Sekali belanja 1 mobil full. Jadi ya di Mekah itu ada namanya mustahlik. Mustahlik itu big market, ya, besar sekali. Semuanya ada. Sampai ikan lele ada, degan ada.
kelapa sama batoknya itu ada. Semuanya ada di Mustalik. Dulu kita kalau belanja di sana itu sekali belanja satu mobil. Orang Arab juga gitu, sekali belanja satu mobil. Setelah belanja masuk ke rumah dimasukkan kulkas semua, udah nggak keluar 1 minggu. Nggak keluar. Kecuali ngantar anaknya sekolah. Kadang anak-anak itu sekolah itu bawa mobil. Anak SD itu sekolah bawa mobil. Masya Allah, pernah kaget di pinggir pondok itu. Anaknya ganteng, pakai putra ya, kecil, itu pakai mobil sedan bagus, Mercedes atau apa gitu. Masya Allah, anak sopo itu dibiarkan keluar mobil. Dan di sana itu jarang mobil nggak tepos, itu jarang. Ya, rata-rata gitu. Nggak ada mobil dikasih selimut kayak di Jawa, nggak ada. Kalau di sini mobil dimasukkan garasi ya, masih dikasih selimut ya, dikasih obat nyamuk apa gitu. Kalau di sana mobil ya ditaruh di depan rumah, di trotoar. Kadang anak-anak kecil sana itu kadang kalau sepak bola sampai jam 12 malam, sampai jam 1. Itu. Jadi kalau dia keluar itu kalau tidak ada matahari ke alun-alun lapangan kota itu, taman kota buat sepak bola itu. Habis sepak bola capek, duduk di atas mobilnya orang-orang itu. Beli minuman apa itu, duduk di atas, nongkrongnya di atas mobil orang. Sambil pura-pura. Ini kalau di Indonesia ini wah, dilabrak ini. Jadi biasa, mobil-mobil kena kotoran burung dara ini biasa. Kalau di sini kan mobil itu wah, tapi sebaiknya orang punya mobil itu tetap mobilnya sering dicuci biar tidak kesan jorok, apalagi ustadz, apalagi kiai. An-nadzafatu minal iman. Jangan sampai keluar rumah di atas masih debu semua, kotor semua, habis touring ya langsung pengajian mobilnya kok kotor. Jangan. Ini jauh daripada nadzafah. Wabat akhraja dan sungguh telah mengeluarkan sebal baik yang bagi wabadah dan Abu Dawud At-Tayalisi. Wa bin Wasak dan Imam Ibnu Sa'id bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Makamnya Abdullah bin Umar itu di Mekah, di Hayyus Syuhada, Syarq Syuhada. Itu orang Arab, orang Mekah jarang yang tahu. Jarang yang tahu. Kata Mbak Maimun itu gini, kalau pas sampean umroh atau haji kok ingin balik lagi, jangan pulang sebelum ziarah ke Abdullah bin Umar. Ya, jangan pulang sebelum ziarah ke Abdullah bin Umar. Dan itu orang Arab jarang yang tahu rumahnya, apa makamnya. Makamnya jarang yang tahu. Itu orang asli Mekah jarang yang tahu. Bahkan yang tinggal di Mekah puluhan tahun jarang yang tahu. Nah, ketika kita naksi ke sana itu, loh, kamu kok tahu dari mana? Dari Google Map. Saya cari di Google Map, baru itu Abdullah bin Umar. Nah, gitu. Naik taksi, Venteroh itu. Venteroh, kamu mau kemana? Taruhu, roha pergi ya. Ila aina taruhu kan gitu ya. Ila aina tadhabu gitu kan. Ila aina satadhabu, kamu mau pergi kemana? Ana satadhabu ilal masjid. Itu kayak anak film kartun itu. Film kartun itu bahasanya kayak gitu. Ada teman saya pertama kali di Mekah itu nonton TV film kartun. Diganti lagi. Kenapa diganti terus? Itu aja dilihat. Ini gimana TV-nya ngaji semua katanya. Katanya apa? TV-nya ngaji semua. Itu Abdullah bin Umar makamnya di Hayyul Syarq Syuhada, jalur ke Madinah kalau tidak salah. Nah, kata Mbak Maimun, kalau ada orang haji atau umrah kok bisa ziarah ke sana, insya Allah bisa kembali lagi. Mudah-mudahan kita bisa ziarah kepada beliau dan kepada Rasulullah SAW. Kenapa kok seperti itu? Karena Abdullah bin Umar adalah sahabat yang sangat getol dalam meniru Rasul. Sampai kencingnya niru Rasulullah. Luar biasa. Bukan hanya sholat sunnahnya saja, bukan hanya puasanya saja, sampai kencing-kencingnya niru. Itu orang kalau sudah cinta itu. Ana Rasulullah SAW kalau bersabda Rasulullah SAW min hadisin, dari hadis syarifin yang mulia,
wa an la takhruja min baitihi illa biidnihi, dan janganlah wanita itu keluar min baitihi dari rumah suami illa biidnihi, kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat, maka apabila ia melakukannya keluar rumah tanpa izin suami, la'anahallahu, maka ia dilaknat oleh Allah, wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat Allah, hatta tatuba, sehingga wanita ini bertaubat, au tarji'a, atau sehingga wanita ini pulang. Kila dikatakan wa in kana zaliman, walaupun suaminya itu zalim, walaupun suaminya itu nakal, walaupun suaminya itu jahat. Kalau bersabda Rasulullah SAW, wa in kana zaliman, walaupun suaminya itu jahat, kecuali kalau mau dibunuh, ya. Kalau mau, seumpama suaminya naudzubillah dzalik mabuk, kalap, lepas kontrol, bawa pisau, ngejar-ngejar, masa kita diam? Ya lari, menyelamatkan diri, tidak apa-apa ya. Darurat, ad-darurat tubihul mahdurat. Wa min at-ta'ajjul, sebagian daripada taat kepada suami adalah Allah tasuma, hendaknya jangan berpuasa naflan pada puasa sunnah illa biizni, kecuali dengan izin suami. Suami seumpama pas hari Senin tanggal merah, ya, tanggal merah, suami di rumah mau puasa, pamit suami, ya pagi ini menghendaki apa tidak, kalau tidak saya puasa, kalau menghendaki saya tidak puasa. Menghendaki apa? Menghendaki suami istri. Illa biizni, kecuali dengan izin suami. Kalau suaminya melarang untuk berpuasa, jangan puasa. Itu mendapatkan pahala. Enggak puasa tapi justru mendapatkan pahala karena taat kepada suami. Fa in fa'alat, maka apabila ia melakukan dunastidanihi, dengan tanpa minta izin kepada suami, wa kana hadiran ghairu musafirin, sedangkan suami itu hadir, berada di rumah, ghairu musafirin, tidak dalam perjalanan, kana hadwa min saumiha ju'uha wa atsuha, maka bagiannya dari puasanya adalah laparnya ia dan hausnya ia, tidak mendapatkan apa-apa. Wa anta sama, dan ia melakukan dosa, ia mendapatkan dosa. Puasa tapi mendapatkan dosa. Wala yataqabbalullahu minha, dan Allah tidak menerima darinya puasa tersebut. Walizawjiya al-haqqu fi yuftirha, dan bagi suami itu berhak untuk menyuruh istrinya membatalkan puasanya. In lam tasta'dzinahu, apa illam tasta'dzinahu, illam tasta'dzin, gitu ya. In lam tasta'dzin, apabila ia tidak meminta izin kepada suami. Amma saumul faridati, adapun puasa fardu ka Ramadan, sebagaimana puasa Ramadan, fala yahtaju, maka tidak butuh ila puasa Ramadan ila idzni zauji, pada izinnya suami. Akhrajah mengeluarkan sebab bagi membagian Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu taala anhuma, anna sesungguhnya Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, kebanyakan ya anhuma terus anhu, apa anhuma saja ya, radhiyallahu anhuma, anhu ya, anhu dari Rasulullah gitu ya, anhu dari Rasulullah SAW, anhu sesungguhnya Rasulullah SAW kalau bersabda Rasulullah min hadisin, dari hadis syarif yang mulia, Allah tamna'ahu nafsaha, Allah tamna'ahu, hendaknya istri itu tidak mencegah suami, nafsaha, pada dirinya si istri, jangan menghalang-halangi suami untuk menyentuh istri itu sendiri. Fa in kanat ala dzari qatabin, walaupun istri itu berada di atas pelananya unta.
Kata teman saya gini, walaupun masih berada di dalam mobil pulang, ya. Belum nyampe rumah, yang laki-laki udah nggak kuat, walaupun tidak, tapi jangan sabar, ya, sabar. Wa walil jamali kasarji lil faras. Adapun yang namanya kotabin adalah lil jamali bagi onta, kasarji sebagaimana pelana, lil farasi bagi kuda. Wa an la tasuma yauman wahidan illa bi'idnihi, dan hendaknya istri itu jangan puasa walaupun satu kali kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat asimat, maka apabila ia melakukan puasa tanpa izin suami maka ia berdosa. Walam yutaqabbal minha, dan puasanya tidak diterima dari wanita tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Adabul mubasyarati. Besok libur. Allah alam bisa. Apa terus? Lanjut. Oh, mau etika. Sudah. Allah alam bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faq'alana wa qarabatna fi dinina ma'al kutub. Rabbi wafiqna wa wafiqum bima tardadi qawlan wa fi'lan warzuqil billah halalan da'ima wa akhilla atiya a'ulama nadabul khairi wa nafakulla syar. Rabbana asli lana kulla syu'un wa akhir rabbi rida min dal'uyun rabbi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana risnuman wa firistir anta akraman sadar wa syaratullahi nasal mustafa bi kitabin lin nas shifa wa ala al kiram syurafa wa ala sabil masabil qurab rabbi wa man yuhibbuni kada asyayikh min syarri hasidin idha bil haqqi ifta bainana wa qawmina wa anta khairul fatihin rabban ya jamil subiya min kullama daimal amru jalama daima ya diyafal mustaghithina wa ya man yarhubbi idama kama نفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عالما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلى الله إلى المصطفى من إلى التي دعانا كرما وعلى الآل وصحبه أدما لما البرك وبزم الكذا اللهم إنا بهداك وجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمر راسك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.